terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berprestasi. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Miss Khairul Umah. Masya Allah. Dan pun juga bukan hanya visi Bang Niko, tentunya ada misi nih. Misinya ada apa kira-kira Bang Niko? Iya, misinya itu salah satunya menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan pengamalan ajaran agama, serta berkomitmen meletakkan nilai-nilai keislaman di dalam proses pembelajarannya Bang Aldo. Itu Bang Niko. Apalagi mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan melalui pendekatan saintifik. Keren banget ini. Ya, kemudian ada juga mengembangkan berbagai keterampilan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Iya, dan juga ada juga untuk mendorong peserta didik memiliki prestasi akademik dan non-akademik, mampu berdaya saing dan dapat menghadapi tantangan hidup. Masya Allah, lengkap banget ya, baik akademik dan non-akademiknya, baik secara akademisnya ataupun juga secara soft skillnya. Nah, itu dia tadi. Biasa komplit. Makanya banyak tadi ada yang bisa nari, ada yang pidato bahasa Arab, banyak banget Bang Niko. Bukan hanya itu, ada penampilan apa lagi Bang Niko? Iya, selanjutnya nih, setelah ada pidato, ada tari juga, kita tidak lupa atau rasanya tidak lengkap kalau tidak ada dramanya. Nah, ini dramanya drama Cina apa drama Korea? Yang pastinya drama Indonesia. Penasaran ya? Otomatis kita akan lihat dulu gimana nih penampilan dari drama dari kelas 5. Kami akan menampilkan drama yang berjudul Tahun Gajah. Selamat menyaksikan. yaitu di negeri Yaman, hiduplah seorang raja yang berkuasa dengan sifat-sifatnya yang angkuh, sombong, iri, dan dengki. Suatu
hari, Raja Abraha termenung melihat negaranya yang sepi. Tidak seperti kota Makkah Al-Mukarramah yang tiap tahunnya selalu ramai oleh para pedagang dan peziarah. Raja Abraha memanggil prajuritnya. Wahai prajuritku, kenapa negeri kita ini jarang dikunjungi oleh orang-orang? Maaf Paduka Raja, sesungguhnya orang-orang itu pergi ke kota Mekah karena di sana ada sebuah tempat ibadah, yaitu Ka'bah. Kalau begitu, kita buat saja sebuah tempat peribadahan agar negeri kita ramai dan selalu dikunjungi. Baik Paduka Raja. Lalu terjadilah proses pembangunan yang luar biasa megahnya, yaitu sebuah gereja tempat peribadatan kaum Nasrani. Akan tetapi, setelah pembangunan itu selesai, negeri itu tetap menjadi sepi. Sang raja pun gusar, dan di hatinya terdapat sifat iri kepada negeri Mekah yang selalu ramai tiap tahunnya. Tersiratlah di hatinya untuk menghancurkan Ka'bah. Wahai prajurit-prajuritku, siapkan pasukan-pasukan kita beserta gajah-gajahnya. Kita akan menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Baik Paduka, hamba akan menyiapkannya. Berangkatlah Raja Abraha dan seluruh pasukannya menggunakan gajah-gajah yang sangat besar menuju kota Makkah. Sesampainya di dekat kota Makkah, Raja Abraha dan pasukannya merampas hewan-hewan ternak milik orang-orang Makkah, dan di antaranya milik Sayyidina Abdul Muthalib. Melihat hal itu, seorang sahabat Sayyidina Abdul Muthalib menyampaikan apa yang terjadi kepada Sayyidina Abdul Muthalib, yang pada saat itu adalah pemimpin Makkah. Wahai pemimpin Mekah, di bangsa ada seorang raja dan pasukannya merampas hewan-hewan ternak kita. Aku tidak tahu apa maksud dari kedatanganmu. Di mana dia? Dan ada berapa pasukannya? Pasukannya sangat besar. Mereka menunggangi gajah sebagai kendaraan. Berangkatlah Sayyidina Abdul Muthalib dan beberapa orang lainnya. Wahai Raja, apa maksud kedatanganmu ini? Aku ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang tidak lagi berkunjung dan berziarah ke sini. Kalau itu mau, silakan. Kami hanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menjaga kota ini, karena Ka'bah adalah rumahnya. Sayyidina Abdul Muthalib dan orang-orang Makkah pun pergi mengungsi ke daerah bukit yang tinggi agar mereka tidak terkena dampak dari serangan Raja Abraha yang sombong itu. Mulailah Raja Abraha dan pasukannya menyerbu kota Makkah, dan ketika mendekati Ka'bah, gajah-gajah yang mereka tunggangi tidak ada yang bisa berjalan, seakan-akan kakinya terikat. Berkatalah sang raja, Ada apa ini? Kenapa hewan-hewan ini tidak mau bergerak? Pecut mereka agar mau berjalan. Baik Paduka. dipecut, dipaksa, tapi tidak ada satupun dari gajah-gajah itu yang bergerak. Mereka pun kebingungan, dan seketika itu langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Di atas sana ada ribuan burung-burung yang berterbangan
segenggam batu panas dari neraka. Dan dihujanilah pasukan-pasukan Raja Abraha hingga mereka terkocar-kacir, dan semua pasukan Raja Abraha tubuhnya bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Kejadian ini dikenal juga dengan sebutan Tahun Gajah yang terjadi pada tahun 570 Masehi, yaitu 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Alfil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم